Nih, ini tamu spesial emang dari PPBRI. Kita sapa aja bersama dengan Bapak Yulianto K. Santosa. Untuk rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT PPBRI ini apa, Pak? Pada tanggal 20 September tahun 1969 itu dibentuklah Persatuan Purnawirawan BRI. PPBRI kerjasama dengan Divisi Corporate Secretary BRI untuk menyalurkan beasiswa. Beasiswa untuk putra-putri pensiunan yang masih kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu, amin. Berjumpa kembali bersama saya Jeki dalam program Roket Obrolan Podcast Yesters. Nah, oke. Roket hari ini kita memasuki di episode 20 dan kali ini Roket spesial untuk memeriahkan HUT PPBRI ke 55 tahun, guys. Nah, pada tanggal nanti 20 September 2024. Nah, besok. Adapun tema HUT untuk PPBRI ini yaitu adalah guyup, sehat, dan bermanfaat. Wah, luar biasa, guys. Nah, kita langsung saja kedatangan Jesaf kita nih. Ini tamu spesial emang dari PPBRI. Kita sapa aja bersama dengan Bapak Yulianto K. Santosa. Halo Pak Yulianto. Selamat siang Mas Jeki. Selamat siang Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, Bapak gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Wah, sehat. Terus Pak sesuai temanya itu ya Pak yang HUT PPBRI ya. Betul. Guyup, sehat dan bermanfaat. Oke, baik. Baik Pak, teman-teman, Bapak Yulianto ini adalah Wakil Ketua Umum PPBRI Pusat. Nah, Pak Yulianto ini mulai menjabat pada tanggal 23 September 2022. Beliau adalah pensiunan BRI sejak tanggal 1 Agustus 2019. Nah, posisi menjabatnya ini sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Hukum BRI Life. Nah, itu penugasan dari BRI. Nah, saat ini juga masih bertugas di BRI Life sebagai Sekretaris dan Dewan Komisaris. Nah, seperti itu betul Bapak? Ya, betul. Oke, baik. Baik guys, kita langsung masuk ke obrolan inti pada siang hari ini kepada Pak Yulianto. Nah, baik Pak, boleh dijelaskan Pak untuk kami ya KPBRI sejarah singkat PPBRI didirikan Pak? Ya, terima kasih Mas Jeki. Ya. Jadi ini kesempatan yang baik saya menyampaikan informasi terkait dengan PPBRI ya. Ya. Jadi PPBRI ini dulunya pensiunan BRI itu belum punya organisasi. Oke. Jadi kalaupun ada organisasi itu ya adanya di masing-masing kota. Mereka misalnya pensiun di mana terus mendirikan perkumpulan kan itu. Nah, pada saat itu ada keinginan dari para pensiunan, para senior pensiunan untuk membentuk satu wadah organisasi yang sifatnya nasional. Nah, itu ya. Nah, singkat cerita akhirnya pada tanggal 20 September tahun 1969 itu dibentuklah Persatuan Purnawirawan BRI. Persatuan Purnawirawan BRI. Betul. Oke. Disingkat PPBRI. Singkat PPBRI, baik. Jadi pertama kali didirikan di kota Yogyakarta. Yogyakarta Pak. Oh ya. Nah, dalam perkembangannya kemudian pada tanggal 10 Januari tahun 1972, artinya kurang lebih 3 tahun setelah dibentuk itu, kedudukannya berpindah. Yang semula di Yogyakarta pindah ke kota Solo. Oh, pindah tempat nih Pindah Pak. tempat. Oke. Jadi pindah tempat. Nah, kemudian tanggal 26 April tahun 1987 itu berpindah lagi dari kota Solo berpindah ke Jakarta kedudukannya. Jadi pengurus nasional itu adanya di Jakarta sejak tanggal itu. Oke. Gitu ya. Ya, oke. Nah, di
tanggal 18 Agustus tahun 1987 pengurus itu kemudian bersepakat untuk merubah nama. Yang tadinya Persatuan Purnawirawan BRI menjadi Persatuan Pensiunan BRI. Jadi kalau disingkat sama PPBRI, cuman kepanjangannya berbeda. Tadinya Purnawirawan menjadi Persatuan Pensiunan BRI. Nah, kenapa itu diganti? Karena itu menyelaraskan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, itu jadi insya Allah nanti tanggal 20 September tahun 2024 ini PPBRI akan genap berusia 55 tahun. Itu Mas Jeki. Jadi itu sejarah singkat ya. Jadi kayak Indonesia pernah berkedudukan di ibu kota di Jakarta, pindah ke Yogyakarta, terus ke Yogyakarta, ke Jakarta dan seterusnya kan itu ya. Itu dinamika. Jadi begitu guys yang dikatakan Pak Lilianto, didirikannya PPBRI itu sebelumnya adalah Persatuan Purnawirawan BRI yang didirikan dan bertempat di Yogyakarta, kemudian pindah ke Solo dan akhirnya terakhir di Jakarta sampai sekarang ini. Sampai saat ini. Baik Pak. Kemudian untuk jelaskan untuk peranan dan program kerja PPBRI kepada pensiunan BRI, Bang. Ya. Jadi sebenarnya banyak ya program kerja yang sudah dilaksanakan maupun yang akan terus kita laksanakan ke depan ya. Nah, ini yang rutin kita lakukan kerjasama dengan YKP ya. YKP BRI ini punya program Prospend Update. Nah, itu disampaikan kepada pengurus dan anggota pensiunan di seluruh Indonesia ya. Nah, kita juga ikut di kegiatan Prospend Update itu karena ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada pengurus pensiunan di daerah maupun kepada anggotanya itu terkait dengan informasi-informasi terbaru mengenai pensiunan kan itu ya. Kemudian ini yang kita lakukan kerjasama dengan Brimedika itu adalah pelaksanaan MCU (Medical Check Up) sederhana kepada anggota PPBRI dan pasangannya. Nah, itu. Ini pasangan dapat ya Pak? Pasangan dapat. Oh, luar biasa. Itu. Jadi karena pensiunan ini itu kan diberikan fasilitas Prospend yang salah satunya dikelola oleh YKP. Nah, di dalam fasilitas itu ada fasilitas MCU. Nah, kemudian kita melakukan kegiatan MCU bersama Brimedika. Tahun 2023 yang lalu itu pesertanya kurang lebih 10.000 dari seluruh pensiunan yang mengikuti MCU itu. Pak, 10.000. Nah, betul. Nah, alhamdulillah tahun 2024 ini semakin banyak. Meningkat. Bahkan sudah lebih dari 2 kalinya pesertanya. Wah, luar biasa. Itu jadi karena mungkin mereka sudah semakin tahu informasi ini, kemudian kebutuhan MCU itu memang diperlukan ya untuk mendeteksi kira-kira ada penyakit apa yang ada di dalam itu. Nah, jadi ini direspon positif ya dari anggota. Nah, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pengajian, kegiatan arisan, olahraga. Bahkan kalau di Jakarta ini PPBRI itu adalah bagian dari organisasi pensiunan bank pemerintah. Jadi bank pemerintah itu juga punya organisasi namanya OPBP, Organisasi Pensiunan Bank Pemerintah. Salah satu anggota adalah PPBRI. Nah, mereka rutin ngadain kegiatan goes bersama, kemudian jalan sehat, bahkan juga ada kegiatan golf dan sebagainya, turnamen golf gitu. Nah, ini kegiatan olahraga. Terus kemudian ada juga, ini yang penting juga. Jadi mulai tahun 2023 itu PPBRI kerjasama dengan BRI Life, asuransi BRI Life. Jadi pensiunan dan keluarganya pensiunan BRI ini, entah itu istrinya, atau suaminya, atau anak-anaknya, atau keponakan, bahkan mungkin tetangganya juga, itu kita rekrut menjadi agen asuransi BRI Life. Itu. Jadi kalau agen itu ketika dia bisa memproduksi premi, mendapatkan nasabah, dapat premi, dia akan mendapatkan komisi. Kan itu. Jadi ini ada
ada manfaat untuk banyak pihak ya. Bagi pensiunan itu sendiri yang menjadi agen mendapatkan tambahan penghasilan. Gitu. Bagi perusahaan BRI itu mendapatkan premi baru, gitu ya, mendapatkan tambahan nasabah dan sebagainya. Gitu. Nah, bahkan sebagian dari komisi itu oleh para agen-agen itu disumbangkan ke BRI, ke PPBRI. Oh, gitu. hasil komisinya itu Pak? Ya, sebagian untuk organisasi di cabang, di wilayah dan sebagainya. Nah, dan ini sudah jalan mulai tahun 2023. Ini kita evaluasi cukup bagus ya, berhasil. Nah, insya Allah nanti di ulang tahun PPBRI yang ke-50 ini di Jakarta kita akan seremonial melakukan penandatangan kerjasama dengan Bank Raya, dengan BRI Insurance, kemudian ada perusahaan swasta, perusahaan ekspedisi. Nah, kita akan rekrut pensiunan dan keluarganya itu untuk menjadi agen-agen itu. Itu. Nah, terus ada lagi, ini penting juga. Ya. PPBRI kerjasama dengan divisi Corporate Secretary BRI untuk menyalurkan beasiswa. Beasiswa untuk putra-putri pensiunan yang masih kuliah. Yang masih sekolah ya Pak ya? Masih kuliah. Kuliah. Jadi ini untuk mahasiswa atau mahasiswi gitu. Nah, jadi ada kategori yang pertama adalah mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, ya IPK-nya minimal 3. Kemudian ada juga orang yang orang tuanya ada keterbatasan finansial sehingga perlu bantuan beasiswa ini. Alhamdulillah ini sudah jalan semester 1 kemarin itu untuk 800 putra-putri pensiunan. Gitu. Luar biasa program. Jadi ini yang sudah kita lakukan dan insya Allah kita akan lakukan terus, dan masih ada beberapa program lainnya yang juga gitu. Oke. Baik, berarti program PPBRI ini selain jasmani dan rohani pun ada keterlibatan di keluarganya juga ya Pak. Betul. Yang tadi Pak Yulianti katakan ya Pak sampaikan. Iya. Oke, baik. Baik Pak, ini terkait HUT PPBRI ke 55 tahun ini kan temanya kan tadi guyup, sehat dan bermanfaat. Nah, saya mau tanya Pak, maknanya apa Pak dari tema itu Pak? Ini memang 3 kata, tapi maknanya menurut saya sangat luar biasa. Ya. Guyup itu artinya ada harmonisasi, ya ada kerukunan, ada kedamaian. Nah, kedamaian untuk siapa? Satu untuk kita sebagai anggota PPBRI, sebagai pensiunan, kan itu ya. Kita sebagai individu ya harus hidup bahagia, harus hidup harmonis dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai organisasi juga harus guyup, harus ada kedamaian, harus ada harmoni, rukun ya, ada rukun gitu. Nah, rukun dengan siapa ya? Kita sebagai organisasi itu kan ada pihak-pihak lain ya yang terkait dengan kita. Ada stakeholders-nya, misalnya dengan YKP, dengan dana pensiun, dengan lembaga-lembaga lain, kan itu. Relate termasuk Pak? Termasuk, karena tadi itu kan dia salah satu perusahaan yang sudah kerjasama dengan PPBRI, gitu. Nah itu guyup ya. Kemudian sehat. Nah, kita berharap pensiunan BRI ini harus sehat. Ya kan, sebagai individu harus sehat. Betul. Sehat jasmani, sehat rohani, kita sebagai individu, sebagai keluarga harus sehat kan itu. Nah, selain itu organisasinya pun PPBRI juga harus sehat. Gitu ya. Sehat itu apa? Ya dikelola dengan baik, mempunyai kemampuan finansial yang baik, kemudian bisa mengorganisasi dengan anggotanya, bisa kerjasama dengan pihak-pihak lain dengan baik, kan itu ya, itu sehat. Nah, bermanfaat. Nah, jadi kita hidup itu harus bermanfaat. Jadi contoh tadi bahwa organisasi ini kita kembangkan kerjasama dengan beberapa lembaga perusahaan yang kemudian beberapa pensiun dan keluarganya itu bisa memperoleh tambahan penghasilan. Nah, ini kan memberikan manfaat ya. Ya, termasuk hal lainnya, organisasi ini bisa membantu anggotanya dalam hal apa, misalnya terkait dengan kalau misalnya ada klaim kesehatan, kan itu ya, kartu prospen misalnya, atau termasuk manfaat pensiun dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi
tiga hal itu, guyup, sehat, dan bermanfaat. Gitu, itu Mas Egi. Oke, baik. Pak ya. Oke Pak, itu tadi kan maknanya yang ditanyakan itu tadi yang guyup, sehat, bermanfaat. Nah ini untuk rangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT PPBRI ini apa Pak? Ya, jadi kegiatan ini kita selenggarakan ada dua macam ya, kalau saya kelompokkan. Yang pertama yang dilakukan oleh pengurus pusat. Yang kedua yang dilakukan oleh masing-masing pengurus cabang. Nah itu. Nah, di sebagian cabang ada yang sudah mulai melakukan di minggu-minggu kemarin, gitu ya. Ada yang mulai mengadakan dengan kegiatan piknik keluar kota, pergi bersama-sama, sewa bus, healing ya Pak. Kalau zaman sekarang healing ya Pak. Nginap di satu tempat kan itu ya. Di samping juga ada kegiatan-kegiatan ini. Nah, termasuk ada yang jalan kaki, jalan sehat kan gitu ya. Nah, kalau di kantor pusat, di pengurus pusat itu sudah dimulai beberapa kegiatan. Salah satunya tadi pagi kita sudah hari Kamis tanggal 19 September ini sudah mengadakan kegiatan pengajian bersama yang kita rilis secara nasional. Jadi teman-teman yang di daerah bisa mengikuti lewat Zoom. Media Zoom. Nah, ini kita kerjasama dengan perusahaan Satkomindo ya. Karena bergantian gitu kan. Nah kemudian nanti hari Senin tanggal 23 September itu puncak kegiatan yang dilakukan oleh PPBRI ya, dengan mengundang beberapa pengurus di Jakarta, bahkan rencananya akan dihadiri oleh Pak Sunarso, Direktur Utama BRI, Pak Catur, Wakil Direktur Utama, kemudian Pak Agus Winardono, Direktur Human Capital, dan mungkin juga ada beberapa direksi yang lain, kemudian IVP BRI dan sebagainya. Jadi kita akan lakukan kegiatan itu, termasuk seremonial kita melakukan signing perjanjian kerjasama dengan Bank Raya, dengan BRI Insurance, kemudian dengan perusahaan ekspedisi. Itu tadi. Oke, baik. Ya. Nah, Pak, tadi kan sudah disampaikan rangkaiannya ya, banyak, berarti kan suatu yang luar biasa untuk memeriahkan HUT PPBRI ke 55 tahun ini. Nah, harapannya Pak ke depan PPBRI itu mau apa Pak gitu? Ya, harapannya PPBRI itu bisa hidup panjang ya, sebagai organisasi. Karena ini kan menampung para pensiunan dan keluarganya. Karena pensiunan BRI itu kan akan makin lama akan makin banyak. Akan ada lagi yang pensiun-pensiun. Organisasinya bisa bertahan lama. Kemudian juga organisasi itu bisa memberikan manfaat kepada para anggotanya, kepada para pihak-pihak lainnya, kan itu ya. Nah, sehingga seluruh anggota pensiunan BRI itu menjadi nyaman berorganisasi di PPBRI ini. Ya, baik. Nah, terakhir nih Pak, hubungan kerja antara PPBRI dengan YKPBRI selama ini erat nih Pak kaitannya. Nah, dengan kesejahteraan pensiunan BRI. Nah, khususnya dalam program Prospen, program itu pemeliharaan pensiunan, ya kan? Nah, kemudian setiap tahun selalu melakukan sosialisasi cabang ke cabang PPBRI bersama-sama dengan YKPBRI, ya kan? Kalau saya boleh tahu, keinginan atau harapan Bapak ke depan untuk para pensiunan BRI di seluruh Indonesia apa Pak? Ya, ini tadi Mas Jeki kan mengatakan hubungan PPBRI dengan YKPBRI itu erat. Ya betul, erat sekali Pak. Kalau menurut saya bukan erat, sangat erat. Sangat erat ya Pak, sangat erat. Sangat erat. Jadi banyak hal yang kita itu disupport juga oleh YKP. Nah, jadi, harapannya ya para pensiunan itu bisa hidup. Apa artinya, maksudnya gini, pensiunan itu ketika memasuki masa-masa yang sudah senior ini, itu bisa hidup dengan sejahtera, hidup dengan sehat, hidup dengan bahagia, kan itu. Karena alhamdulillah kita dari sisi kesehatan itu sudah banyak difasilitasi dari YKP, baik itu melalui Prospennya BRILife maupun BPJS. Jadi dari sisi proteksi kesehatan kita sudah cukup untuk cover ini kan. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola diri kita ini supaya kita bisa hidup sehat, bahagia. Gitu ya. Nah, saya ingin sampaikan tambahan Mas Jeki.
boleh saja kita itu pensiun dari satu pekerjaan, ya. Karena kalau kita bekerja di satu perusahaan itu pasti ada batasnya. Tetapi ketika kita sudah memasuki masa pensiun ini, jangan berhenti untuk berkarya. Oh, berarti harus terus. Harus terus. Oh. Nah, sesuai dengan kemampuan, dengan kesenangan masing-masing, gitu kan. Gitu ya, Pak. Kalau ada yang seneng bertani, ya silahkan bertani. Dan bercocok tanam, mudah-mudahan itu Nggak ada larangan ya, Pak nggak ya? ada larangan. Oh. Ada yang seneng olahraga, silakan. Ada yang seneng yang kegiatan keagamaan, silakan kan itu. Jadi kehidupan itu meskipun dalam usia pensiun masih banyak yang bisa kita lakukan. Oke lah. Itu Mas Jeki. Terima kasih Pak Yulianto untuk obrolannya terkait PPBRI yang sebentar lagi akan ulang tahun ke 55 tahun, ya kan? Tadi sudah sampaikan temanya adalah guyup, sehat, dan bermanfaat. Dan tadi juga sampaikan dengan Pak Yulianto bahwa hubungan antara PPBRI dengan YKPBRI itu sangat erat, karena kan terkait kesejahteraan. Terus kemudian tadi bahagia, terus bermanfaat pula gitu kan, disampaikan Pak Yulianto. Baik guys, untuk podcast Roket pada sore hari ini, siang hari ini, bersama Pak Yulianto selaku Wakil Ketua Umum PPBRI Pusat, saya mengucapkan terima kasih Pak Yulianto atas kesempatan serta kehadirannya ke YKPBRI terkait tadi yang saya sampaikan untuk memeriahkan ulang tahun PPBRI, makanya YKPBRI mengundang untuk obrolan seperti itu. Baik guys, cukup dari saya Jeki selaku podcaster YKPBRI. Sampai bertemu di episode berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam roket. Waalaikumsalam. Yes, sir. Oke.